kan namanya sendiri COVID-19 dari 2019 ini tuh sudah terjadi. Sampai akhirnya muncul berbagai laporan, berbagai penelitian, research, berbagai kasus. Benar. Kalau ternyata pasien diare pun bisa positif COVID. Jadi peringatan, konten ini membutuhkan otak, memerlukan konsentrasi lebih dalam. Yuk. hai, kembali lagi di channel kita. Nah, kali ini kita bakal bahas soal isu kesehatan di Indonesia dan isu kesehatan dunia mungkin ya. Langsung dari praktisi, ya kan sih bener kan? Praktisi dokter muda Universitas Airlangga yang sempat menangani kasus COVID juga di Rumah Sakit Dr. Sutomo gitu. Rumah sakit yang rujukan dari Indonesia bagian timur nggak sih? Bener nggak sih? Indonesia Timur, nggak hanya Jawa Timur tapi Indonesia Timur. Oke, langsung perkenalkan, namanya adalah Dr. Abu hari ini. Calon Dokter Abu. Ya, belum Dokter muda Abu, benar. Dokter muda Abu Rizal yang akan memberi kita gambaran sedikit tentang sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dan benar-benar terjadi dengan perkembangan yang sudah mungkin Maret, April, Mei, Juni. At least sudah 4 bulan kita dengan kehidupan yang demikian gitu loh. Mungkin bisa dimulai dari kabarmu dulu mungkin. Gimana kabarnya, sehat Bapak? Ya, baik sih ya. Mungkin capek ya, sedikit-sedikit. capek. Tapi tetap ya, ya sehat lah ya. Insya Allah ya. Lu insya Allah. Oke, insya Allah sehat. Oke. Terus gimana kesibukan? Udah nggak nge-DM lagi? Tetap kalau DM tetap. Cuman ya gitu, kita sekarang membatasi kontak dengan pasien. Jadi kita tetap membahas kasus yang ada di rumah sakit. Makanya di sini kok bisa tahu banyak tentang rumah sakit karena memang kita bahas kasus-kasus di rumah sakit yang terjadi sekarang tuh gimana. Cuman by conference. Ya, by conference. Nggak lihat langsung pasiennya, nggak menangani langsung pasiennya gitu. Tapi tetap masih jalan. Oke, terus denger katanya kamu juga awal-awal dulu kan kamu masih nge-DM lah pasti kan. Rumah sakit Dr. Sutomo adalah rumah sakit pemerintah tipe A, rujukan dari seluruh Indonesia Timur. Pasti logikanya kan berarti kasus rujukan pertama rumah sakit untuk COVID juga adalah RS. Iya, sebenarnya tapi kalau untuk di Surabaya sendiri yang jadi pusat buat COVID itu adalah RSUA. Oh, Rumah Sakit UNER. Okay. Wow, Rumah Sakit UNER itu yang jadi pusat dari Kota Surabaya. Kota Surabaya, karena di situ punya rumah sakit khusus untuk infeksi. Karena di sini kan juga COVID salah satu penyakit infeksius ya. Benar. Dan apalagi dekat dengan kita punya ITD, Institute Tropical Disease tuh. Benar. Makanya sekalian di itu kita juga sekalian melaporkan data dan penelitian di situ. Oke, paham. Terus yang itu katanya juga kamu sempat menangani, meskipun sekarang ditarik ya, ditarik. Posisi sekarang berarti di Dokter Sutomo itu nggak ada dokter muda sama sekali, nggak ada. Dokter muda nggak ada. Terus yang itu yang profesi itu apa namanya? PPDS. Perawat muda juga nggak ada. Kalau PPDS masih ada. PPDS ada tapi jam kerjanya dibatasi, benar. Wow. Se-impact itu. Oke. Terus gimana media belajarmu? Ya cuman by online aja. By online dan belajar kasus dari conference itu ya. Oke. Terus back to kembali ke Rumah Sakit Sutomo. Pasien yang dinyatakan pertama kali atau bisa diindikasikan sebagai pasien 01. Itu bukannya di Jakarta. Enggak, yang di Jawa Timur. Kita ngomongin di Jawa Timur aja lah ya. Yang di Jakarta kayaknya kok terlalu jauh juga dan kamu juga nggak tahu kan pasti kondisi di sana kan. Jadi yang dekat aja lah, yang dekat dengan kita. Kebetulan rumah sakit itu juga lumayan dekat dengan rumah. Jadi ya begitulah. Pasien 01 itu kan ada di situ. Apakah kamu sempat melihat? Kan itu waktu itu masih April ya, Maret pertengahan seingatku. Maret pertengahan. Jadi waktu itu pertama kali kita sebenarnya kalau persiapan Rumah Sakit Dr. Sutomo itu sendiri udah mempersiapkan untuk COVID dari bulan Januari. Wow. Udah dari Januari atau Februari gitu. Jadi memang
ini kan dari Wuhan itu sendiri Isunya, sudah ada isu bener. dan lain sebagainya. Dari Desember tuh. Benar kan namanya sendiri COVID-19 dari 2019 ini tuh sudah terjadi. Meskipun pemerintah bilang ya itu nggak akan nggak akan masuk Indonesia gitu dengan adanya isu-isu yang kemudian orang Indonesia kebal karena gaya hidupnya dan lain sebagainya. Tapi kita dari sisi medis itu nggak seuzon gitu. Itu nggak akan terjadi. Nggak lalai lah, intinya nggak melalaikan faktor lain gitu. Tapi bener itu menarik, maksudku gini. Tapi menurut ilmu yang ku tahu, meskipun aku bukan pure kedokteran ya, tapi at least imunologi aku so lah, masih paham lah. Kenapa ada orang atau praktisi yang bisa meyakini sekali, atau epidemiolog namanya, pada saat awal-awal itu meyakini bahwa kayaknya nggak mungkin deh ini masuk ke Indonesia karena faktor kita yang tropis di sana subtropis begitu kan, dengan base itu kan, sehingga isu ini cukup bisa diredam di awal. Sebenarnya yang meredam awal itu bukan dari epidemiolog ya, yang meredam awal itu kayaknya dari masyarakat itu sendiri, yang mungkin mereka kurang paham juga tentang COVID itu, karena sebenarnya yang berperan awal-awal untuk meredam itu justru kayak yang sosial media. Yap, gitu kan? ya benar. Media-media yang bilang kalau media benar. Indonesia itu oke, tropis. Kalau di sana subtropis, juga gaya hidupnya masyarakat Indonesia yang mungkin notabene lebih ya. Jadi kita lebih kebal terhadap berbagai macam penyakit gitu kan. Sempat tanda kutip itu ya. Gitu. Terus kemudian muncul memes yang iya bener, ya ada loh memes kayak gitu. gini, apa ya intinya di atasnya COVID itu ada iri dan lain sebagainya. Itu kan awal-awal tuh yang muncul. Terus bahkan ada juga yang itu loh, apa namanya, kayak perdukunan gitu juga ada meme itu gitu loh. Sebenarnya yang meredam itu adalah media. Terus dibantu juga dengan pemerintahan yang bilang jangan terlalu panik dengan ini gitu. Karena belum terkonfirmasi di Indonesia gitu. Cuman ya memang kita dari dunia medis harus bersiap-siap gitu. Bukan tidak mungkin suatu wabah itu masuk ke Indonesia, bahkan terlepas dari asal benar, itu. Benar. Karena kan memang media atau reseptornya kan juga manusia sendiri, terlepas dari itu manusia dimanapun suhu tubuh manusia kan ya range-nya kan antara 35 sampai 37 kan, at least kan, terlepas dari dia di subtropis kah dimanapun itu, berarti kan peluang itu ada gitu. Benar. Untuk menginfeksi kita dari manapun asal kita. Benar. Apalagi dari awalnya dia terkonfirmasi yang di Wuhan itu memang penyebarannya cepat gitu kan. Nah, terus dengan mobilitas di Indonesia yang juga cukup ramai gitu kan, tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada orang yang sudah positif masuk ke sini dan menyebarkan itu, karena memang penyebarannya waktu itu kita juga belum terlalu paham seperti apa gitu. Baru kemudian setelah muncul ini penyebarannya melalui droplet dan penyebarannya cukup cepat, baru di Indonesia mulai heboh, apalagi dengan adanya pasien 01 yang pertama itu. Tapi sebenarnya kalau dari rumah sakit tempat aku bertugas di Sutomo itu, dia sudah mulai dari bulan aku lupa antara Januari atau Februari sudah prepare. Sudah prepare, dibuktikan dari apa? Jadi dulu aku kan jaganya di pediatri ya. Pediatri anak. Oke. Itu kita deket banget sama ruang isolasi khusus yang dulu dipakai buat orang-orang kayak difteri, flu burung gitu. Dan itu di bulan-bulan awal itu dia sudah dialih fungsikan. Jadi udah dikosongkan untuk nanti persiapan kalau misalnya ada pasien COVID masuk di situ. Dan aku ingat banget itu bulan Maret ya. Itu awal-awal Maret, mungkin pertengahan. Maret pertengahan. Itu jalanan di pintu yang sebelah dekatnya pediatri itu sudah yang ditutup gitu. Akses masuknya udah ditutup. Nggak bisa sering-sering bolak-balik di situ. Dan juga kayak alih fungsi itu sudah ada, terus kayak kamar-kamar tuh mulai dikosongkan untuk takutnya ada pasien. Dan seperti itu. Jadi dan kita udah ngerasain juga tiba-tiba pasien yang infeksius itu kok tiba-tiba pindah ke tempat-tempat yang maksudnya infeksius non covid ya. Yang awalnya dipindahkan kita dari terus kok tiba-tiba pindah gitu. Terus mulailah beredar di rumah sakit itu isu-isu jangan-jangan sudah masuk nih. Itu dari kita. Berarti ada ya isu, maksudnya perbincangan antar isu tenaga medis di internal itu ada dong. Iyalah, karena nggak mungkin langsung tiba-tiba diumumkan ada gitu kan, juga aneh juga. Iya benar. Benar. Jadi dari kita sendiri emang udah ini sih, apalagi kita ya yang paling bawah-bawah itu dokter muda itu kan
mungkin kalau yang dokter-dokter yang lebih atas kan lebih sibuk, lebih Benar. padat dia ngurusin pasien Banyak yang banget, ada kan. pasti. Sedangkan kita dokter muda itu ya mungkin tanggung jawabnya nggak seberat mereka. Jadi kita masih punya waktu untuk mendiskusikan hal seperti ini gitu paham. kan. Udah mulai barulah ketika Maret pertengahan itu dikabarkan kalau sebenarnya di yang pertama itu di Rumah Sakit UNER, bukan Sutomo. Rumah Sakit UNER itu pertama kali yang diomongin kalau pasiennya udah dimasukin di situ gitu. Nah, barulah begitu dia itu kita waktu itu aku dari jaga pediatri ini kan kita berhubungan dekat sama anak dan kita takut sekali untuk menularkan itu ke anak dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita bulan Maret pertengahan itu udah mulai di Dr. Sutomo itu semua wajib pakai masker. Itu di era-era yang waktu orang-orang tuh masih buat apa sih masker? Yang bilangnya yang bilang katanya percuma pakai masker, yang salah sendiri pakai masker, salah sendiri beli masker. Masih di era itu ya. Masih di era itu. Kita yang udah benar-benar takut yang sampai dulu kita belum ada nih yang masker kain itu ternyata nggak apa-apa. Jadi kita harus pakai masker medis. Atau N95. Ya. Aduh, ya itu benar-benar. Dan itu di awal-awal yang tiba-tiba masyarakat itu semua pada awal-awalnya dari nggak tahu, dari yang bodoh amat sampai mulai ngelirik nih. Nggak beda lama, mungkin sekitar 5 harian sampai seminggu tiba-tiba masker di Surabaya itu stoknya kosong. Akhirnya sampai kita tuh benar-benar yang ngerasain kita nggak punya masker gitu loh. Kita tenaga medis tuh nggak punya masker. Yang biasanya kita kalau kita buat ngelakuin tindakan kayak misalnya SOP dasar lah pasien, itu ya SOP bener, dasar. itu harus pakai masker gitu. Tiba-tiba kok nggak ada masker gitu. Iya bener, handskun juga habis. Terus akhirnya mulai muncul yang dokter muda, PPDS semua harus bawa masker sendiri. Sedangkan kita nggak ada yang nyetok sama sekali. Iya. Akhirnya kita gelagapan. Gitu. Bahkan aku sendiri sempat ngerasain yang aku saking takutnya beli masker ratusan ribu. Enggak. Karena waktu itu emang harga masker kayak mahal banget, terus aku kayak denial gitu loh, ngapain sih pakai ini juga, kayak kemahal banget gitu. Akhirnya aku kayak sok ide gitu, karena waktu itu sempat di Instagram pernah ada yang tisu basah dijadikan masker. Dan itu kan murah tuh, terus aku DIY ya kan. Dan ternyata itu tidak berfungsi sama sekali gitu. Tapi emang karena takut gitu ya, terus kayak parno juga karena begitu kita masuk rumah sakit semua orang tuh dokter-dokter semua udah pakai itu, dan kita kayak beda sendiri nggak pakai masker tuh kayak merasa telanjang sendiri gitu kan. Iya benar paham. Akhirnya ya udah kita akhirnya pakai. Itu akhirnya akhir Maret itu mulai itu ada isu pengadaan. Kalau kita dari dokter muda itu mungkin ada yang sudah ada yang positif gitu. Gitu. Terus akhirnya mulai karena apa tuh? Isu itu muncul karena apa dulu? Muncul karena ini salah satu teman aku itu pulang dari Jakarta itu intinya itu cerita pertamanya gitu. Pulang dari Jakarta terus positif. Itu tapi aku nggak tahu ya, belum dikonfirmasi secara swab. Dulu kayak belum ada protokol yang benar-benar kayak gini kan. Belum ada algoritmanya lah istilahnya. Tapi isu itu udah muncul. Jadi dan itu membuat cukup panik gitu. Apalagi dari kita juga. Terus dari departemen aku sendiri, dari pediatri waktu itu sempat men-screening gitu. Di dokter muda atau PPDS yang batuk atau demam disertai demam, silahkan meliburkan diri tanpa dipotong absen gitu. Ngomongnya sempat kayak gitu. Terus tapi harus izin dulu. Dan kok waktu di data itu yang keluar 20 dokter muda dan PPDS aku nggak tahu berapa gitu, kayak lagi panas dan batuk gitu. Terus waktu ditanya udah berapa lama gitu, sudah sekitar semingguan gitu. Udah cukup lama. Bahkan yang aku sendiri adalah salah satu orang yang batuk saat itu, batuk dan demam. Jadi waktu itu habis wisuda aku ingat banget pasien COVID yang udah digaung-gaungkan di RSUA itu masuk. Habis itu kan nggak berapa lama kita wisuda tuh. Jadi aku malamnya jaga, malam sampai paginya jaga, terus hari itu juga aku wisuda. Dan itu aku dalam keadaan demam dan batuk. Itu udah yang takut banget. Terus akhirnya dari departemenku tuh men-screening dan ternyata banyak yang seperti itu. Akhirnya dari departemen pediatri itu awalnya mereka cuman yang batuk dan panas silahkan bikin surat dokter, terus meliburkan diri gitu tanpa dipotong absen. Terus kok
dari 20 itu tiba-tiba tambah banyak gitu yang panas gitu. Akhirnya dari Dr. Sutomo sendiri kita bekerja sama juga sama FK UNER kan waktu itu, dan dekan kita bilang ini udah nggak aman buat peserta didik. Ya, Prof Toyo itu udah bilang ini udah nggak aman buat peserta didik dan kita. beresiko. Akhirnya dokter muda diliburkan, tapi PPDS ini tetap masuk dengan pengurangan jam kerja kayak gitu. Itu awal-awalnya COVID. Akhirnya bulan Maret akhir kita diliburkan. Berarti April sudah enggak lah ya? April udah enggak. Tapi di antara 2 minggu di akhir Maret itu hektiknya gimana sih? Hektik awal-awal yang kita nggak tahu secara pasti sifat dan karakteristik dari si novel virus ini kan baru kan. Jadi dulu namanya masih novel. Sekarang sudah resmi namanya SARS-CoV-2. Jadi gimana kok bisa sampai sehektik itu gitu loh. Jadi kalau dibilang yang hektik ya, hektiknya sebenarnya ya itu kan kita sebenarnya kita dari rumah sakit itu pun berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Waktu itu sempat ada yang diedarkan ke masyarakat dan yang sampai di kita itu COVID ini emang belum diketahui sepenuhnya dan kematiannya cuma 1-2%. Ini sangat berbeda banget sama yang namanya flu burung, MERS dan lain sebagainya. Jadi kita waktu awal memang nggak terlalu seketat yang ini ya, belum pakai masker dan lain sebagainya. Cuman begitu itu muncul, meskipun kematiannya cuma 1-2%, angka kesakitannya cukup tinggi dan penyebarannya cepat gitu. Akhirnya mulailah kita pakai itu. Apalagi mulai muncul dari beberapa teman sejawat kita di rumah sakit lain itu kalau pasien COVID itu dengan pneumonia-nya itu cukup berat. Gitu. Itu masih awal-awal tuh masih yang kita tahu bahwa COVID itu cuman menyebabkan pneumonia aja atau radang paru. Itu radang paru yang sampai bisa lendir dan kawan-kawan itu. Jadi radang paru virus lah. Ya gitu, radang paru. Jadi dikira berarti bisa tak simpulkan mungkin di awal dikiranya bahwa target atau reseptor dari si COVID ini tujuannya adalah ISPA, saluran pernapasan atau paru. Ya, awalnya kita sudah tahu dia menyerang namanya reseptor namanya ACE2 gitu. Tapi itu yang kita tahu karena dari jalur masuknya lewat paru dan kebanyakan memang dari pasien yang dilaporkan dari Wuhan dan negara-negara lain yang dari Italia dan lain sebagainya itu melaporkan bahwa penyakit ini menyebabkan peradangan pada paru dengan sekretnya yang kental dan lain sebagainya itu. Akhirnya kita yang cuma curiga, ini cuma di paru dan orang-orang dengan batuk, demam itulah yang kita curigai dengan COVID itu di awal-awal. Sampai akhirnya muncul berbagai laporan, penelitian, research, berbagai kasus. Benar. Kalau ternyata pasien diare pun bisa positif COVID. Jadi gejala klinisnya diare, sapi? Gejala klinisnya diare. Bahkan ada yang datang cuma dengan penurunan sensasi membau yang kita sebut jadi nggak bisa diem, nggak bisa. Jadi dia kayak mencium. Ya, nafsu makan turun, terus kayak kan itu flu juga gitu. Flu pun bisa. Jadi kayak sekarang tuh oh my god ya Allah. Gitu. Sampai sekarang tuh gejala COVID tuh abu-abu banget. Jadi semua penyakit-penyakit ringan yang kita anggap mungkin bukan COVID gitu loh. Bahkan ada penelitian yang bilang stroke, penyakit jantung, pasien-pasien diabetes gitu. Jadi mungkin sebelumnya dia punya komorbid atau apa, nggak tahu ya. Tapi begitu ada COVID ini, tiba-tiba penyakit jantungnya jadi lebih parah dan lain sebagainya gitu. Bahkan penelitian yang terbaru pun ada bilang kalau orang-orang tanpa komorbid pun bisa kena gitu. Gitu. Dengan gejala yang bermacam-macam gitu. Akhirnya sekarang kita jadi lebih terbuka bahwa ya kita sebenarnya udah tahu reseptor S2 itu nggak cuma ada di paru-paru, tapi di seluruh organ tubuh itu ada. Nah, akhirnya dengan itu mulailah muncul banyak penelitian, bahkan orang dengan kelainan kulit yang ruam-ruam aja pun bisa ternyata dia COVID gitu. Akhirnya mulai banyak penelitian, kita semakin aware, akhirnya sampai sekarang semua orang dengan yang masuk ke rumah sakit itu harus di screening COVID karena bisa jadi mereka COVID gitu karena gejalanya yang semakin bermacam-macam gitu. Aduh, serem banget. Oke. Berarti yang dikiranya cuman dengan gejala klinis batuk dan sesak napas mungkin sebagian itu ternyata tidak menjamin bahwa
itu satu-satunya gejala klinis yang disebabkan oleh si COVID. Karena si COVID gandengannya atau reseptornya itu berikatan dengan reseptor apa tadi? Namanya ACE2. Dan itu ada di seluruh bagian organ tubuh. Oh my god. Jadi dia bisa nyerang semua. Oke, tapi mungkin karena kebanyakan kasus itu ada di saluran pernafasan atau paru. Itu karena ya itu media awal pertama mereka masuk. Oke, paham. Jadi kenapa kok kasusnya banyak di situ itu karena itu media yang paling memungkinkan untuk masuk dengan jalur itu. Kapan kira-kira ini bakal selesai? Apakah ini bisa selesai dengan adanya vaksin atau antivirusnya atau apapun itulah, pokoknya kapan dan kira-kira kapan, dan apakah ini wabah pertama yang kita alami di dunia atau khususnya di Jawa Timur ya? Kalau kapan selesainya kita masih belum bisa memastikan ya. Maksudnya kapan penurunan kasusnya terjadi itu kita masih belum bisa pastikan, karena setiap harinya masih semakin banyak dan belum menemui puncaknya ini COVID ini. Ya Allah ya Tuhan. Ada yang dari beberapa kebijakan mengatakan, kayak contohnya salah satunya pendidikan ya, itu mulai dibuka lagi mungkin kemarin sempat bilang kalau bulan Juli tanggal 16, tapi ternyata kok kasus semakin meningkat gitu, akhirnya nggak jadi. Terus sekarang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia memang mereka menyarankan untuk sekolah mungkin baru boleh atau baru paling bisa cepat dibuka paling cepat adalah bulan Januari tahun depan. Gitu. Oke. Karena ya dan itu memang masih kemungkinan. Oh my gitu. god. Karena ya itu, kalau kita mau nunggu vaksin sampai sekarang vaksinnya belum ada gitu kan. Terus ya akhirnya satu-satunya yang ditumbuhkan kayaknya tinggal herd immunity itu kan. Dan kalau misalnya kita mau menunggu herd immunity itu harus mengorbankan berapa ratus juta orang gitu loh. Oke, jadi herd immunity itu namanya imunitas kelompok atau imunitas bawaan. Bukan. Imunitas yang dibentuk dalam komunitas. Jadi gini, itu berarti contohnya kayak vaksin. Oke, dengan kata lain komunitas itu yang mirip kayak seleksi alam dong. Iya, nanti akhir-akhirnya berarti yang intinya yang tidak kuat bakal rilis. Ya kalau kita misalnya menunggu terbentuknya herd immunity yang secara alami ya bukan dengan vaksin ya. Oke. Jadi herd immunity juga bisa pakai vaksin gitu ya maksudnya. Ya. Oke. Jadi herd immunity itu awalnya memang dari adanya herd immunity itu, kalau misalnya ada dengan vaksin, orang-orang yang dengan punya kekebalan dari vaksin ini diharapkan bisa melindungi orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, tapi karena ini imunitasnya belum terjadi, belum ada vaksin, akhirnya imunitas itu bisa kita dapatkan dua cara. Namanya aktif dan pasif. Ya. Kalau yang aktif itu adalah kita dapatkannya dari vaksin yang buatan atau dengan terpapar penyakit itu sendiri. Kalau yang pasif mungkin kita bisa masuk imunoglobulin dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita ngomongnya ke plasma convalescence itu. Itu paham. Juga salah satu pembentukan herd immunity. Tadi kan berarti dengan kata lain herd immunity itu sangat kita harapkan. Ya, untuk bisa melindungi, entah dengan cara aktif atau pasif, bisa dari vaksin atau dari plasma itu tadi, atau kita sakit kan. Tapi kenapa kok, dan nggak bisa dipungkiri secepat apapun itu membuat vaksin itu tidak semudah itu, ya nggak sih? Ya. Jadi tapi kok ada beberapa negara yang sudah mengklaimkan bahwa dia sudah bisa, sudah ada nih, tinggal dicoba dan diuji klinis gitu kan. Dan uji klinis juga sebenarnya butuh waktu, makan waktu. Dan kalau nggak salah di Indonesia sudah menerima vaksin dari China kalau nggak salah. Nah, apakah itu? Ya itu kan ya, kalau misalnya mau menguji cobakan sesuatu itu kan dari tingkat sel, terus ke hewan dulu, hewan kecil, hewan primata, nanti baru ke manusia kan gitu. Benar. Nah itu kan masih trial error ya, kita masih coba satu-satu gitu, apakah bisa atau enggak gitu. Dan sampai sekarang memang belum ada yang data yang mengatakan kalau ini tuh bisa gitu. Apalagi dengan berkembangnya kabar kalau ternyata virus ini bermutasi dan lain sebagainya. Berarti kan harus ada
vaksin yang lebih lagi dan lebih lagi, apalagi yang dikembangkan Cina belum tentu sama dengan virus yang berkembang di Indonesia. Jadi kayak banyak sekali faktor yang didasarkan untuk membentuk vaksin itu. Paham. Gitu. Kalau antivirus itu sendiri sebenarnya gini, ini virus SARS-CoV-2 ya, kita ngomongnya SARS-CoV-2 ini karena dari, mirip dengan SARS tapi hanya setelah diuji kemiripannya hanya sekitar 70%. ya gitu. Sebenarnya dari keluarga virus corona itu sendiri kita sebenarnya udah kenal beberapa kayak SARS yang pertama itu SARS-CoV-1, kemudian MERS dan yang ini SARS-CoV-2. Nah, jadi obat-obatan yang kita pakai sekarang adalah obat-obatan yang kemungkinan dulu pernah dipakai untuk SARS-CoV-1 atau penyakit-penyakit virus lainnya yang kira-kira mirip, karena ini juga SARS-CoV-2 ini adalah virus RNA. Benar. Virus RNA. Jadi virus ada dua ya, jenis RNA, RNA atau jenis DNA. Ya, dan kalau nggak salah jenis RNA ini bukannya yang sedikit lebih paling bandel daripada contohnya kayak DNA. gini deh, HIV itu kan virus RNA sampai sekarang kan nggak ada vaksinnya kan gitu, karena memang ikatannya dia yang nggak stabil dan lain sebagainya, itu ada ininya. Nah akhirnya kita pengobatan antivirus sekarang yang kita pakai adalah yang pernah dicobakan untuk virus-virus sebelumnya, contohnya chloroquine. Oh, yang lagi happening tuh, yang sempat happening chloroquine. Kalau misalnya dari antivirus itu, kalau chloroquine itu kan bukan antivirus. Salah satunya untuk yang antivirus itu yang remdesivir gitu ya. Remdesivir ini sebenarnya dia dulu pernah dipakai untuk wabah Ebola. Benar. Wabah Ebola gitu. Karena Ebola sendiri virus RNA gitu. Dan ketika dicobakan di COVID kok ternyata memberikan respon yang cukup baik gitu. Meskipun nanti beberapa penelitian bilang ternyata tidak terlalu signifikan, tapi memberikan baiknya ini adalah menurunkan waktu sakit gitu, lamanya sakit. Kalau misalnya nggak pakai, jadi ini percobaannya antara dikasih remdesivir sama yang dikasih placebo. Placebo itu obat kosongan gitu istilahnya. Jadi kayak mungkin isinya cuma tepung atau apa gitu ya. Jadi orang yang dikasih remdesivir dan yang tidak itu memberikan yang dikasih remdesivir lebih cepat gitu, dan cepatnya pun penelitian ada yang bilang satunya 11, satunya 15 hari gitu. Jadi nggak terlalu ini. Terus ada juga yang penelitian yang bilang kalau dikasih remdesivir itu beberapa nggak jadi lebih parah gitu. Ya, Terus kalau itu apa? Kan sempat juga kalau nggak salah di Inggris pakai Dexa. Apa itu? Jadi Dexa itu adalah golongan steroid, tujuannya untuk menekan imun tubuh, kan? Jadi gini. Berarti menekan imun tubuh. Nah, COVID sendiri menekan imun tubuh kan? Benar. Nah, ngapain gini, kita harus orang pakai itu? Jadi pada orang dengan COVID ini nantinya mereka ada beberapa pasien yang akan jatuh ke dalam kondisi yang berat, yang tadi pneumonia berat. Kalau dalam kita ngomongnya sebagai ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Jadi di sini yang benar-benar COVID ini sendiri dia mengaktifkan respon tubuh yaitu yang inflamasi. Peradangan. Peradangan. Akhirnya peradangan yang dihasilkan tubuh ini berlebihan. Kita sebutnya sebagai badai sitokin. Di sini imun tubuh kita itu menyerang sendiri, menimbulkan reaksi yang sangat hebat di tubuh. Dan ini yang bikin banyak kerusakan di organ tubuh. Ini yang sebenarnya kita mau tekan dengan adanya dexamethasone ini. Di beberapa penelitian memang diberikan itu memberikan efek yang lebih baik gitu. Tapi ingat pemberiannya hanya untuk mereka yang juga kan? Ya terkontrol, dan juga untuk mereka yang ARDS yang berat gitu. Pneumonia yang berat gitu. Jadi nggak sembarangan karena dexamethasone sendiri menekan imun tubuh. Nah, berarti bisa dibilang dexamethasone ini punya dua belah mata. Ya, namanya kayak pisau bermata dua gitu kan. Bener, kalau misalnya dia dikasih awal-awal dia menekan imun tubuh, justru malah drop kita. Nggak bisa melawan. Jadi benar-benar hati-hati sekali untuk menggunakan obat ini, dan masyarakat juga harus tidak dengan mudah termakan isu itu. Kalau kamu merasa dengan hal itu, lebih baik memeriksakan diri daripada harus treatment sendiri yang gambling banget gitu loh. Ya nggak sih? Karena semua obat itu punya efek samping yang kita harus tahu. Pun misalnya nih orang dulu waktu awal-awal itu sebelum adanya dexamethasone dan remdesivir itu masyarakat pada heboh pakai chloroquine, ya kan? Sampai stoknya
Benar. Ada. Waktu itu Sampai akhirnya habis itu. Iya benar. Kloroquine ini obat malaria ya. Benar Kita kenal sekali. sebagai obat malaria. Di sini dia punya sama fungsinya, dia ada yang untuk menekan imun tubuh dan juga dia dikabarkan juga bisa ada hubungannya dengan reseptor S2 tadi. Oke. Nah itu. Jadi Oke. kayak karena itu dia dimasukkan sebagai salah satu kandidat gitu. Dan ketika diuji cobakan ya memang ada efeknya gitu. Dan akhirnya masyarakat tuh berbondong-bondong beli dan akhirnya stok untuk rumah sakit kurang gitu. Mereka yang bahkan ini masyarakat kita tuh seheboh itu sampai yang mungkin mereka belum ada gejala, mereka Parno sendiri terus mereka mungkin masih pakai, demam ala-ala. iya gitu. Bahkan yang nggak Oke. sakit pun pakai untuk perlindungan itu Bodoh ada. banget itu bukan. Itu ada, itu masyarakat bukan imunostimulan, kita. nggak Nah, bisa harusnya. gitu. Akhirnya Oke. karena masyarakat kita ini orangnya kagetan ya. Bener, kagetan dan parnoan gitu loh, Bener. dan parnoan tidak diimbangi dengan ilmu yang ada. Iya, Itu dan yang malas membaca. yang bahaya. Nah, Itu yang bahaya. Jadi akhirnya membahayakan sendiri. Akhirnya ya ini kita perlu luruskan bahwa semua obat itu punya efek samping. Kloroquine pun punya efek samping. Iya, Salah satunya pastilah. hipoglikemi ya. Jadi kayak gula itu bisa turun. Turun, drop banget. Oh, Justru wow. membahayakan gitu. Kayak dexamethasone itu sendiri dia bisa kalau minum berlebihan dia justru bisa bikin hipertensi, diabetes dan banyak sekali kerusakan organ. Wow. Dan termasuk remdesivir ini dia dilaporkan juga punya beberapa efek samping gitu yang semuanya harus benar-benar dikontrol sama tenaga medis. Jadi kenapa yang memberikan harus benar-benar orang yang tahu gitu, bukan berarti masyarakat boleh beli sendiri. Oke, benar sekali. Makanya semua obatnya UNER itu adalah campuran dari itu semua. Kan quinolone 5 senyawa itu ya. kloroquine ya, dan obat-obat anti HIV. Obat anti HIV itu karena dia punya RNA tadi kan. Itu. Lamvinudin, sidofudin ini dia Wow. dicampur-campur sama, Oke. dan dia ngeklaim padahal itu udah dipakai di luar negeri lebih dulu. Sudah cukup lama. Terus melihat tren. Sekarang trennya juga masih cukup apa ya, bisa dibilang tinggi juga enggak bisa, tapi dibilang kita remehkan juga enggak bisa. Jadi sebenarnya puncak-puncak banget juga enggak. Jadi Tapi cukup tinggi kalau dibandingkan sama maksudnya di rata-rata dari dunia, Indonesia sudah cukup iya masuk benar, tinggi. benar. Apalagi untuk Asia Tenggara. Karena sudah bisa menyaingi di Cina loh kalau nggak Benar. salah kasusnya kan. Cina berapa? 90 sekian ribu. Iya. Kita sudah 104 ribu. Dan faktanya adalah provinsi kita tercinta Jawa Timur. ada di posisi top Nomor of the top gitu loh. Nomor 1 dengan jumlah kasus kurang lebih 21 ribu, sekitar 20,6% gitu loh. Nomor 2 Jakarta ya setelah itu ya. Jadi ya terlepas dari apapun stigmanya, apapun penilaian orang, mungkin karena itu masifnya itulah apalah ya, oke, itu masif mungkin, tapi kemasifan itu kan juga harus diimbangi dengan kesadaran kita untuk bisa menjalankan protokol atau kebiasaan yang baru yang harus kita hadapi gitu loh. Dan memang itu nggak mudah karena ya yang namanya kebiasaan baru ya pasti nggak nyaman lah awal-awal gitu. Tapi itu juga harus kita bersama yang menyelesaikan gitu, karena nggak mungkin untuk bisa mengendalikan rantai ini kalau yang berperan aktif yaitu masyarakatnya sendiri nggak bisa menjalankan itu. Karena tenaga medis juga itu kan istilahnya kan the last call, itu panggilan terakhir kalau kita sudah gawat sakit banget, barulah mereka yang ada di terdepan. Yeah. Tapi sebelum itu Ada penularan prevensi. ini ada prevensi, harus ada, mulai dari masker, mulai dari cuci tangan, budaya cuci tangan, bla bla bla, atau Jaga jarak. kerumunan, jaga jarak. Terus mungkin juga membatasi ruang gerak dan membatasi ruang lingkup pertemuan kita ya. gitu. Jadi kita minimal kita harus tahu orang yang akan kita temui dengan maksudnya dia ngapain aja sih sebelumnya. Jadi ini ada quotes baru yang Waduh. aku sempat dapat itu, justru gini, dia ngomongnya gini, think positif. Kalau kita dengar dari kata-katanya think positif itu kan kayak, wah berarti kita harus berpikir positif itu
bahwa corona ini akan cepat selesai Oke. dan lain sebagainya. Ternyata enggak, think positif itu adalah berpikir bahwa kita ini ternyata mungkin saja positif dan orang lain mungkin positif untuk That's menularkan right. That's kita. the point. Gitu. Jadi kita nggak boleh yang namanya COVID ini beneran ada. COVID ini benar-benar merugikan berbagai macam aspek, dan kalau kita mau ini cepat selesai ya kita harus patuh gitu supaya tidak semakin banyak korban jiwa yang ada. Paling nggak gini, kalaupun kita nantinya menunggu herd immunity itu terbentuk, paling nggak terjadi sekaligus gitu loh. Paling nggak rumah sakit itu orang ada yang sembuh dulu, nanti baru ada yang Jadi masuk gantian lagi ya, jadi nggak gitu. langsung. Bener, karena kapasitas rumah sakit pun terbatas, alat bantu pun terbatas. Kayak beberapa mereka yang butuh ventilator pun terbatas. Pasti. Tenaga medis pun terbatas. Indonesia itu di Asia Tenggara masuk 2 terendah untuk jumlah tenaga medis gitu kan. Filipina paling tinggi ya? Enggak. Nggak tahu, bahkan Laos di atas kita gitu loh. Laos di atas kita gitu. Jadi yaitu dengan berbagai macam kekurangan kita ini ya kita harus benar-benar mengatur. Kalaupun memang kita menunggu terbentuknya herd immunity, ya paling nggak biarlah yang masuk rumah sakit itu nggak berbondong-bondong langsung banyak gitu loh. Paling nggak mereka ditangani satu persatu dengan ini.